Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kelas perancangan website A, Informatika, akan menjelaskan mengenai proyek akhir kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nova Pratiwi Damayanti, NIM 1924 1010 3027. Saya Ratna Puspita Eka Putri, NIM 1924 1010 3004. Baik, saya Nova Pratiwi Damayanti, NIM 1924 1010 3027, akan menjelaskan bagian latar belakang yang pertama, yaitu target user. Pada pembuatan website ini, target user kami adalah segala kalangan masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai wisata kota tujuannya. Jadi di sini tidak ada batasan umur untuk user kami. Selama user ini ingin mencari informasi tentang wisata pada suatu kota tertentu, maka dia merupakan target user kami. Yang kedua, saya Ratna Puspita Eka Putri, NIM 1924 1010 3004, akan menjelaskan tentang permasalahan yang terdapat pada area atau topik kami. Biasanya, user harus membuka banyak tab pencarian supaya informasi sebelumnya yang mereka searching tidak hilang. Belum lagi adanya informasi yang berbeda dari website yang berbeda pula. User pastinya akan bingung untuk mempercayai sumber mana yang dapat mereka percaya. Bahkan terkadang terdapat beberapa penjelasan yang kurang dipahami oleh user. Baik, saya Nova Pratiwi Damayanti, NIM 1924 1010 3027, akan menjelaskan mengenai solusi yang ditawarkan. Dari permasalahan yang sudah dipaparkan oleh teman saya sebelumnya, maka website kami di sini hadir dengan menawarkan beberapa informasi yang cukup lengkap mengenai wisata dari kota yang dituju oleh user di dalam satu wadah website kami dengan nama Destinasindo. Baik, di sini kami mendemokan hasil codingan dari website kami. Bisa dilihat pada layar bahwa pada halaman home ini terdapat 3 navigasi, yaitu ada navigasi home, event, dan juga sign in. Pada navigasi home, dia akan kembali ke halaman home. Lalu pada navigasi event, dia akan mengarahkan si user ke halaman event. Sedangkan pada navigasi sign in, dia akan mengarahkan si user ke halaman sign in. Lalu jika kita scroll ke bawah, kita akan mendapati sebuah kotak pencarian. Di sini si user dapat memasukkan kota yang dituju. Misalnya saja itu Jogja atau kota-kota yang lainnya. Lalu setelah itu si user dapat menekan tombol pencarian di sebelah kanannya. Lalu di bawahnya ada festival. Di festival ini ada beberapa cover dari festival-festival yang akan diselenggarakan di seluruh Indonesia. Lalu di pojok kanan bawah itu ada sebuah tombol lihat semua event yang mana akan membawa user ke halaman event. Lalu ada wisata favorit, yang mana di sini terdapat 3 cover dari wisata terfavorit yang dipilih oleh user. Lalu di pojok kanan bawahnya itu terdapat tombol lihat lainnya yang akan mengarahkan si user ke halaman wisata favorit. Lalu yang terakhir ada makanan khas favorit, yang mana ini terdapat 4 cover gambar dari makanan khas favorit pilihan user. Di pojok kanan bawahnya terdapat tombol lihat lainnya yang akan mengarahkan user ke halaman makanan khas favorit. Baiklah, selanjutnya saya Ratna Puspita Eka Putri, NIM 1924 1010 3004. Di sini saya akan menjelaskan tentang tombol lihat semua event. Apabila kita mengklik lihat semua event, maka akan diarahkan kepada tampilan festival yang akan datang. Festival ini
merupakan festival di seluruh Indonesia. Contohnya yaitu ada Festival Banyuwangi Ethno Carnival dan juga Sanur Village Festival. Dalam tampilan festival ini, dilengkapi juga penjelasan singkat mengenai festival dan juga waktu pelaksanaan serta tempat pelaksanaan. Di sini juga terdapat fitur pesan tiket, sehingga mempermudah user untuk mendapatkan tiket saat ingin melihat festival. Lalu kita kembali lagi ke tampilan home. Baik, selanjutnya saya Nova Pratiwi Damayanti, NIM 1924-1010-3027, akan menjelaskan mengenai halaman wisata favorit. Jika si user menekan tombol lihat lainnya di bagian wisata favorit, maka si user akan diarahkan ke halaman wisata favorit 5 teratas. Yang mana di sini terdapat 5 wisata favorit yang dipilih oleh si user saat mengunjungi website kami. Di sini ada nama wisatanya beserta kota wisata itu ada. Lalu terdapat deskripsi singkat mengenai wisata itu. Dan juga ada di pojok kanan bawah ada 5 bintang yang mana itu merupakan penilaian dari user kami. Baiklah, selanjutnya kita kembali lagi ke tampilan home. Untuk selanjutnya, kita akan menuju ke tampilan makanan khas favorit. Apabila user menekan lihat lainnya pada makanan khas favorit, akan ditujukan pada tampilan makanan khas favorit 5 teratas di seluruh Indonesia. Di sini ditampilkan nama makanan favorit dan juga tempat asal makanan favorit tersebut. Ada pula penjelasan singkat mengenai makanan favorit dan juga ada bintang sebagai penilaian dari user. Baik, selanjutnya saya Nova Pratiwi Damayanti, NIM 3027, akan menjelaskan mengenai halaman sign in. Di halaman ini, si user dapat memasukkan emailnya dan juga passwordnya untuk dapat login ke dalam website kami. Jika si user menekan setelah si user mengisi email dan juga passwordnya, maka lalu si user menekan tombol masuk, maka si user akan diarahkan ke halaman home dari website kami. Sebelum itu, akan muncul modal yang mana sebuah pop-up dari halaman website kami, yaitu Anda berhasil login. Lalu kita kembali lagi ke halaman sign in yang sebelumnya. Baik, pada halaman ini, jika si user lupa dengan passwordnya sendiri, maka si user dapat mengklik tulisan lupa password itu, dan si user akan diarahkan ke halaman lupa password. Baik, akan muncul tampilan seperti ini jika si user lupa password. Maka user tinggal memasukkan emailnya saja. Lalu klik tombol next. Lalu si user dapat memasukkan password baru dan juga konfirmasi password barunya. Lalu klik verifikasi. Nah, user akan kembali ke halaman login untuk login kembali menggunakan emailnya dan juga password baru yang sudah si user daftarkan sebelumnya. User selain masuk melalui email dan juga password, si user juga dapat masuk melalui Google, akun Google-nya sendiri, yaitu mengklik tombol masuk dengan Google. Maka si user akan diarahkan ke dalam
website, mohon maaf, maka si user akan dapat masuk dengan akun Google-nya sendiri. Untuk selanjutnya, saya Ratna Puspita Putri, NIM 1924-1010-3004, akan menjelaskan tentang halaman sign up. Di sini, apabila user belum memiliki akun untuk website kami, maka user dapat menekan tombol daftar. Pada halaman sign up ini, user diharuskan untuk mengisi identitasnya dengan nama depan, nama belakang, email, dan password yang akan digunakan untuk akun website kami. Setelah selesai mengisi nama, mengisi biodata dari si user, maka user dapat mengklik tombol daftar dan halaman akan muncul ke halaman home. Baik, selanjutnya saya Nova Pratiwi Damayanti, NIM 3027, akan menjelaskan mengenai halaman tujuan. Baik, jika si user ingin mencari satu kota tertentu dengan wisata-wisata yang ada di dalamnya, maka si user tinggal mengetik nama dari kota tujuannya tersebut. Contohnya saja di sini kita menulis Jogja, lalu mengklik tombol pencarian di sebelah kanannya, maka akan diarahkan ke halaman tujuan. Nah, di sini di halaman tujuan ini berisi menu-menu yang dapat si user pilih sesuai dengan informasi yang dia butuhkan. Ada menu wisata, lalu kuliner, oleh-oleh, penginapan, lalu ada juga menu festival dan juga menu travel. Yang pertama yaitu pada menu wisata. Apabila user mengklik menu wisata, maka akan diarahkan menuju tampilan wisata di mana berisi tentang informasi seputar wisata yang ada di Jogja. Seperti yang dapat kita lihat, terdapat beberapa penjelasan singkat tentang wisata dan juga nama wisatanya, serta lokasi dari wisata tersebut untuk mempermudah user dalam mencari lokasi tempat wisata tersebut. Selanjutnya, ada juga fitur bintang, di mana apabila user mengklik bintang tersebut, maka tempat wisata tersebut akan menjadi tempat wisata favorit. Baik, selanjutnya saya Nova Pratiwi Damayanti, NIM 3027, akan menjelaskan mengenai halaman kuliner. Nah, di menu kuliner ini, user akan diarahkan ke halaman kuliner, yang mana terdiri dari kuliner-kuliner khas Jogja. Di sini tidak berbeda jauh dengan menu wisata sebelumnya. Di menu kuliner khas Jogja ini juga terdapat deskripsi singkat mengenai makanan khas yang ada di Jogja dan juga tombol lokasi yang akan mengarahkan si user ke titik lokasi dari tempat makanan khas Jogja itu. Lalu selain itu juga ada fitur untuk membintangi makanan khas tersebut apabila si user menyukai makanan itu. Selanjutnya, saya Ratna Puspita Putri dengan NIM 1924-1010-3004 akan menjelaskan tentang halaman toko oleh-oleh. Apabila user menekan oleh-oleh khas Jogja, maka akan ditampilkan beberapa ini tidak jauh berbeda dengan penjelasan dari
tampilan wisata dan juga tampilan kuliner. Untuk oleh-oleh khas Jogja juga terdapat nama oleh-oleh dan juga penjelasan singkat tentang oleh-oleh tersebut. Di sini juga dilengkapi dengan lokasi tempat oleh-oleh berada dan juga terdapat tombol bintang untuk menjadikan toko oleh-oleh tersebut sebagai toko favorit. Baik, saya Nova Pratiwi Damayanti, NIM 3027, akan menjelaskan mengenai menu penginapan. Ketika user mengklik menu penginapan, maka user akan diarahkan ke halaman penginapan, yang mana di sini terdapat beberapa rekomendasi dari kami mengenai penginapan yang ada di Jogja. Di sini si user diberikan informasi mengenai lokasi dari penginapan tersebut, lalu berapa penilaian yang didapatkan oleh penginapan tersebut, dan juga fitur pemesanan tiket jika si user ingin memesan kamar di penginapan tersebut. Untuk selanjutnya, saya Ratna Puspitaka Putri, NIM 1924 1010 3004 akan menjelaskan tentang halaman festival. Apabila user mengklik halaman festival, maka akan ditampilkan beberapa festival yang akan diselenggarakan di Kota Jogja. Di sini terdapat 2 contoh festival yang akan terlaksana di Jogja, beserta penjelasan singkat tentang festival tersebut, beserta tanggal pelaksanaan dan juga tempat pelaksanaan. Di sini juga terdapat fitur pemesanan tiket yang dapat memudahkan user untuk memesan tiket secara online. Baik, dan yang terakhir, saya Nova Pratiwi Damayanti, NIM 1924 1010 3027, akan menjelaskan mengenai menu travel. Di sini si user akan diarahkan ke halaman travel. Pada halaman ini, si user diberikan informasi mengenai nama travelnya yang kami sarankan kepada user, dan juga ada nomor telepon dari pihak travelnya dan lokasi dari tempat travel tersebut berada. Saya Ratna Puspitaka Putri, NIM 1924 1010 3004 akan menjelaskan tentang bagaimana fitur kami dikembangkan. Yang pertama, desain dari website Destinasindo ini terinspirasi dari web pariwisata Banyuwangi, yaitu Banyuwangi Tourism. Apabila pada Banyuwangi Tourism hanya menampilkan rekomendasi pariwisata serta kuliner khas Banyuwangi, maka pada website kami berniat untuk memperluas jangkauan tempat pariwisata mencakup ke seluruh Indonesia. Selain itu, kami juga terinspirasi dari website Traveloka, di mana saat berada pada suatu tempat wisata, user dapat melihat dan memesan penginapan terdekat dari tempat tujuannya. Mockup dari website ini didesain menggunakan Figma. Setelah mendesain tampilan website di Figma, kami mengimplementasikan desain tersebut ke dalam codingan HTML. Untuk proses pengaturan desain website HTML, kami menggunakan CSS. Kami juga menggunakan JavaScript untuk mengatur beberapa fitur seperti halnya pembuatan modal dan juga untuk mengatur tombol bintang favorit. Baik, selanjutnya saya Nova Pratiwi Damayanti, NIM 1924 1010 3027, akan menjelaskan teknologi yang digunakan untuk menyusun fitur pada website kami. Dalam pembuatan website Destinasindo ini, kami menggunakan HTML, CSS, dan juga JavaScript. Yang mana HTML ini kami gunakan sebagai kerangka dari website ini. Lalu selanjutnya CSS yang berperan untuk menyesuaikan desain website yang kami gunakan dengan mockup yang telah kami buat di Figma. Lalu yang terakhir ada JavaScript yang kami gunakan untuk menjalankan logika website Destinasindo.
Contohnya, website akan menampilkan pop-up ketika user berhasil login, atau juga memberi bintang pada tempat wisata yang disukai, dan sebagainya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa saja potensi teknologi web di masa depan. Menurut saya, potensi web di masa depan dapat dijadikan sebagai ladang dari orang yang sedang mencari lapangan pekerjaan, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran. Semua orang dapat bekerja dimanapun, asalkan mereka dapat menggunakan teknologi secara maksimal. Untuk yang selanjutnya, wirausaha atau bisnis apa yang akan digunakan melalui teknologi web? Dari saya pribadi, saya ingin menjalankan suatu pemesanan teknologi web, pemesanan tas homemade secara online. Jadi pembelian tasnya itu dapat dilakukan secara online, pemesanannya pun juga dapat dilakukan secara online. Sehingga jangkauan pembeli bisa lebih luas dan juga dapat mempermudah proses transaksi. Baik, selanjutnya saya Nova Pratiwi Damayanti, NIM 1924 1010 3027 akan menjawab tiga pertanyaan yang diberikan. Yang pertama yaitu pendapat pribadi tentang teknologi web. Menurut saya teknologi web yang sudah ada sampai sekarang itu perkembangannya sudah sangat pesat, karena melalui web itu kita dapat mengakses informasi tidak hanya berupa teks, melainkan juga suara, gambar, video, dan animasi. Selain itu, saya rasa perkembangan dari teknologi web itu juga diakibatkan oleh kebutuhan dan kebiasaan pengguna internet selalu berubah-ubah dan cenderung bertambah. Contohnya saja, jika dahulu si pengguna internet ini hanya cukup untuk mencari informasi saja, yaitu berupa teks. Namun sekarang si user ini sudah mulai mencari-cari interaksi sosial di dunia maya. Contohnya saja maraknya penggunaan situs-situs jejaring sosial seperti Facebook dan juga Twitter. Lalu untuk teknologi web pada era-era sebelumnya itu dia masih si user ini hanya bertindak sebagai user pasif. Jadi dia hanya menelan informasi yang diberikan oleh si website itu sendiri. Namun sekarang saya rasa kita sudah bisa menjadi kolaborator pada website itu sendiri. Contohnya saja pada website Wikipedia yang mana dia mengizinkan si usernya itu untuk mengedit artikel yang ada pada Wikipedia. Lalu yang kedua, pertanyaan, seperti apa potensi teknologi website di masa depan berdasarkan ilmu yang diperoleh sampai saat ini? Seperti yang kita tahu bahwa teknologi web itu kan sudah berkembang sangat pesat. Lalu saya rasa untuk era selanjutnya itu internet akan semakin cerdas dan memahami informasi sehingga dapat dijadikan asisten pribadi kita di mana kita bisa berkonsultasi dan berkomunikasi. Maksud saya berkomunikasi di sini bisa saja nantinya sistem AI ini akan digabungkan ke dalam teknologi website. Jadi jika kita ingin mencari sesuatu di website, maka kita cukup mengatakannya saja tanpa perlu mengetik. Lalu untuk isi dari website itu sendiri tidak perlu kita baca, tapi bisa juga kita memilihnya untuk mendengarkan isi dari website itu tanpa dibaca. Namun kita juga bisa memilih pelafalannya, lalu intonasi serta kecepatan yang kita inginkan. Baik, selanjutnya pertanyaan, jika ada kegiatan wirausaha atau bisnis apa yang akan Anda lakukan atau jalankan? Dari saya pribadi, saya akan menjalankan online shop seperti jual baju pre-loved, karena saya rasa jika daripada membuang baju-baju yang tidak terpakai, lebih baik kita perjualbelikan lagi
Di samping itu juga saling menguntungkan kedua belah pihak, baik itu pembeli dan juga penjual, yang mana si penjual itu dapat mendapatkan uang tanpa harus membuang baju lamanya, sedangkan si pembeli itu dapat mendapatkan baju-baju, misalkan baju-baju merek terkenal dengan harga yang murah. Baik, sekian penjelasan dari kami. Apabila ada salah kata dan perbuatan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.